Saudara-saudara sekalipun, untuk memahami Roh Kudus itu kadang-kadang kita juga bingung ya. Apalagi banyak ajaran tentang Roh Kudus yang membingungkan juga. Padahal Alkitabnya satu, Tuhan itu satu. Tetapi oleh karena banyak penafsiran mengakibatkan pemahaman berbeda-beda dan pengajaran juga berbeda-beda. Tetapi saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah tetap terbuka bagi kita untuk mengedukasi kita untuk memiliki pemahaman yang benar, supaya kita tidak tersesat di tengah dunia yang berdosa ini. Shalom. Jangan lupa, karena itu ucapan pertama Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid. Jadi selalu ada shalom. Nah, shalom pagi hari ini. Yang belum dapat buku, ini shalom buat Anda. Buku kecil, saya sengaja cetak ukuran pegang praktis. Mau baca di bis, baca di mobil, baca di mana-mana saja. Yang belum dapat boleh ambil gratis di DOS itu. Ini oleh-oleh dari Ibu Susana Rosalina. Nah, ada di sini namanya juga. Khotbah-khotbah kami sudah lama sekali tersimpan, jadi dituliskan supaya bisa diingat kembali berupa tertulis. Zaman sekarang kayaknya nggak perlu buku lagi, karena toko buku sudah tutup. Toko buku terbesar di Indonesia itu Gunung Agung. Ya, Gunung Mulia, Gunung Agung. Saya kaget dengar di televisi berapa hari lalu. Tutup toko buku. Berarti kita mau baca buku sudah tidak ada lagi. Zamannya sudah berubah. Lari ke e-book, baca buku di elektronik saja. Jadi saya sudah terbitkan 8 buku saya, ya sudah, tidak ada fisiknya lagi. Jadi Bapak Ibu dapat shalom melalui buku ini. Saya berdoa Bapak Ibu pasti diberkati, karena ini adalah khotbah-khotbah yang sudah pernah Bapak Ibu dengar bertahun-tahun yang lampau, dan mungkin sudah lupa khotbah itu. Nah, sekarang khotbah itu balik kembali. Praktis, sistematis, padat, singkat, jelas. 40 khotbah, satu khotbah isinya hanya 2-3 halaman, satu bab. Jadi bisa dibaca tiap hari selama 40 hari, ataukah satu minggu satu kali selama 40 minggu. Terserah Bapak Ibu. Semoga memberkati Bapak Ibu lebih lagi. Yang mau berkhotbah nggak usah persiapan, ngerpe aja dari sini. Banyak pendeta senang dengan buku ini karena mereka nggak perlu persiapan capek-capek. Sudah ada di sini semua, sistematis, terstruktur, memenuhi persyaratan ilmu homiletika. Bos, mantap. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Karena itu, bila kita memahami peristiwa awalnya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita baca bersahutan saya ayat pertama Bapak Ibu, ayat 2 sampai ayat yang ke-13 ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran
lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu peristiwa yang pernah terjadi di Yerusalem, dan di sana dikatakan bahwa pada hari Pentakosta, hari Pentakosta itu adalah hari perayaan umat Yahudi dipusatkan di Yerusalem. Jadi kayak kebaktian tahunan begitu, retreat tahunan seluruh orang Yahudi. Di situ bilang di bawah kolong langit. Istilah di bawah kolong langit itu bukan berarti dari seluruh dunia ini, tapi dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang sangat luas, dan daerah-daerahnya disebut tadi ya, dengan bermacam-macam bahasa. Nah, momen itu selain ada perayaan hari raya tahunan itu, tapi juga orang percaya yang baru saja menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu murid-murid dan orang-orang percaya yang kurang lebih 120 orang. Kalau murid-murid hanya 12. Oh, hanya 11 karena si Yudas sudah tidak ada. Nah, mereka berkumpul bersama. Jadi yang 120 orang inilah yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Sedangkan ribuan orang yang hadir di Yerusalem itu, mereka tidak mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka tercengang-cengang, bahkan mengatakan ini orang-orang ini gila, ini orang-orang mabuk, ini orang-orang ngomong apa ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, jadi memang satu peristiwa yang membuat orang itu berpikir secara logika, ini peristiwa aneh juga ya, dan itu belum pernah terjadi. Karena itu saudara-saudara, mari kita bertanya lebih dalam lagi. Karena belakangan ini banyak orang mudah saja mengatakan, ayo sekarang ini penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Bahkan saya sudah ikut banyak ibadah juga. Ada yang mau penuh Roh Kudus pakai komando. Terimalah Roh Kudus. 1, 2, 3. Banyak yang rebah juga gitu kan. Apakah seperti itu yang didemonstrasikan saudara-saudara? Dan banyak orang yang tidak mengerti, oh ya, aku juga mau terima Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi memahami konteks dari pencurahan Roh Kudus ini, kita akan bertanya begini. Bapak Ibu baca sana, saya baca sana. Kepada siapakah, ya, kepada siapa karunia Roh Kudus ini diberikannya? Siapa yang harus mengalami? Itu pertanyaannya. Dalam konteks Kisah Para Rasul ini, supaya jangan salah tafsir. Nanti dalam minggu-minggu depan kita bahas dalam konteks kitab-kitab lain lagi. Nah, kalau kita mau belajar lebih dalam kepada 120 orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus ini, yaitu murid-murid dan orang-orang percaya, wanita-wanita juga yang ada di sana, Maria Magdalena dan lain-lain yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka
kita lihat bahwa tidak sembarang orang dengan mudah mengklaim dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Ya. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, itu sudah ada persiapannya. Bukan langsung siapa mau terima Roh Kudus 1, 2, 3. Belajarlah firman ini lebih baik-baik. Jadi kalau kita pelajari seluruh konteks ini, kita jumpai yang pertama, Bapak Ibu, syaratnya supaya menerima pencurahan Roh adalah mereka yang telah mengalami pembaharuan hidup. Diklik terus saja. Pembaharuan hidup, saudara-saudara. 120 orang ini, itu PR, itu artinya pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus untuk mereka yang telah mengalami pembaharuan hidup. Yang belum dibaharui itu tidak. Betul, saudara. Di kemudian hari nanti lihat setelah Petrus berkhotbah kepada semua orang, Petrus mengatakan apa? Bertobatlah dan percaya dulu, baru kamu menerima. Jadi saudara-saudara, syarat pertama adalah pembaharuan hidup. Dalam konteks itu kita juga baca dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 dan 51. Boleh seseorang bantu kita? Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Lukas 24. Silakan. Ayat 50, 51. Sudah ada yang temukan? Ya. Kita kembali lagi, saudara lihat bahwa mereka yang telah dibaharui kehidupannya dalam berbagai aspek, ya. Jadi bukan perubahan satu saja bidang saja. Pertama, pembaharuan secara mental. Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang hidupnya sudah kacau juga. Pikiran hati mereka tidak tenang. Roh mereka tidak tenang. Kekacauan dalam diri mereka sebelumnya. Mereka juga tidak mau berdoa lagi, tidak mau melayani lagi. Ini mentalnya seperti apa, saudara? Tetapi Yesus bangkit dan mengatakan shalom, pemulihan kembali, ya. Yesus bangkit dan berjumpa dengan mereka dan mengubah mentalitas mereka. Yang tadinya penakut menjadi pemberani. Tuhan mau mengubah mereka terlebih dahulu. Dan tidak main-main, 40 hari Yesus bangkit itu fokusnya berjumpa dengan orang percaya. Dia tidak berjumpa dengan khalayak ramai. Dia tidak berjumpa dengan imam besar. Dia tidak berjumpa dengan Herodes. Dia tidak berjumpa dengan para pemuka agama orang Yahudi pada zaman itu yang sudah salibkan dia. Dia tidak mencari mereka yang berteriak-teriak salibkan dia. Tidak. Selama 40 hari dia khusus perjumpaannya dengan orang percaya, murid-murid dan orang yang percaya. Jadi perjumpaan itu untuk apa? Untuk merubah mentalitas mereka. Cara berpikir mereka dirubah, saudara-saudara. Untuk memahami bahwa Yesus itu telah bangkit sungguh-sungguh sesuai dengan penggenapan firman Tuhan. Mengubah pola pikir mereka, mengubah mindset mereka, supaya mereka tahu bahwa Yesus yang bangkit ini punya kuasa di langit dan di bumi. Dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas setan, dia memegang kunci kerajaan maut. Dan itu masih terekam dalam tulisan Matius, Markus, Lukas. Oh, dia mengubah mereka sungguh-sungguh untuk memahami itu. Dan dia juga merubah moral mereka, ya, pembaharuan moral terjadi. Ini sebelum dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang ini dirubah moralnya, mental diubah moral, yaitu perilaku hidupnya.
Kalau tadinya mereka moralnya rendah, saudara, suka berantem, hidup egois, kepentingan diri sendiri. Tapi setelah mereka jumpa Yesus yang bangkit, moral perilakunya diubah. Juga pembaharuan imannya. Tadinya iman mereka sudah lumpuh total, sudah kembali ke hidup yang lama. Tidak mau ikut Yesus lagi, tidak mau melayani Yesus lagi, tidak mau memuji Tuhan lagi. Ini iman sudah parah, saudara-saudara. Anda jumpai banyak orang Kristen sekarang begitu, imannya parah karena dilanda krisis hidup, masalah-masalah datang setiap hari, beban begitu berat, sakit penyakit, penderitaan dan apapun, doa keadaan tidak berubah, malah semakin parah. Hanya banyak orang berkesimpulan, wah sudah, Tuhan tidak ada. Beralihlah imannya ke iman yang lain, bisa saja saudara, dalam kondisi-kondisi seperti ini. Murid-murid sudah parah. Lah Tuhan bangkit untuk memperbarui kembali imannya. Saudara lihat siapa itu? Thomas. Thomas pakai logikanya dan imannya bilang apa? Aku tidak akan percaya Tuhan lagi. Bohong itu. Yesus yang aku ikuti. Buktinya mati dia. Punya kuasa. Mana? Tidak ada. Murid-murid sudah dia hidup, dia bangkit. No, tidak. Kalau aku sendiri nggak buktikan dengan jariku ini, sudah kamu mau beritakan sampai air liur keluar katanya leher kering, ngomong khotbah sampai capek. No, aku tidak mau dengar lagi. Aku kecewa. Dan dia pulang kampung kan. Dan Yesus berjumpa dengan dia. Coba Bapak Ibu lihat, itu parahnya iman. Gitu ya, parahnya iman. Nah sudah Yesus berdoa keadaan begini terus, Yesus tidak ada lagi. Dulu dia ada, memang dia pembuat mujizat. Sekarang dia tidak ada. Jadi sekarang dia bukan lagi jawaban bagi hidup ini. Iman sudah tidak ada lagi ya. Yesus bangkit 40 hari, pulihkan iman mereka. Pembaharuan iman namanya ya. Dan terakhir, pembaharuan panggilan mereka. Yohanes pasal 15 ayat 16 bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yesus sudah memanggil, Yesus sudah memilih, Yesus sudah menetapkan mereka, dan Yesus punya planning masa depan. Itu panggilan, dan itu juga sudah mereka tolak. Tadinya bernyala-nyala dalam diri mereka, ikut Yesus. Bahkan mereka tinggalkan jala-jala mereka, tinggalkan pekerjaan mereka, tinggalkan rumah tangga mereka, ikut Yesus setiap hari. Full pelayanan, mujizat luar biasa. Tapi semua sudah luntur. Sudah, tidak usah Yesus lagi. Cukup sudah 3,5 tahun. Sekarang tidak lagi. Hilang juga panggilannya. Bapak Ibu pernah jumpa dengan orang-orang yang tadinya melayani Tuhan dan kemudian sudah hilang panggilannya? Tidak panas, tidak dingin lagi kan? Suam-suam nguku ya. Dulu semangat melayani Tuhan, sekarang sudah melempem gitu ya. Nah ini namanya perlu pembaharuan panggilan. Jadi saudara lihat, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ini konteksnya adalah orang-orang yang mengalami pembaharuan secara mental, pola pikir mereka, pembaharuan secara moral, perilaku mereka, pembaharuan iman, hubungan dengan Tuhan, dan pembaharuan panggilan. Nah, orang-orang kalau sudah di pembaharuan kembali, baru anggur baru harus tercurah di tempat yang baru. Hidup perlu dibaharui. Jadi tidak sembarang orang mau mudah-mudah terima Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Pribadi Allah yang kudus, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Allah yang maha kudus, suci nyanyian kita ya, Allah maha tinggi, mau turun diam di dalam diri manusia-manusia yang rusak karena dosa. Saudara dan saya perlu bertobat kembali.
kita perlu dilahirkan terlebih dahulu, lahir baru Roh Kudus memenuhi hati kita. Kalau tidak mungkin terjadi. Allah tidak semudah Anda inginkan. Allah tidak semudah Anda perintah dalam doa. Penuhlah dengan Roh Kudus. Siapa yang dipenuhin? Orang yang siap sungguh-sungguh dulu, Bapak Ibu. Nah, terus yang terjadi itu apa? Ayo, kok orang geblek-geblek jatuh rebah semua? Ayo, kan begitu kita. Menurut pengamatan saya, banyak orang itu datang karena stres, datang dengan banyak masalah-masalah dalam kehidupan, tidak ada jalan keluar. Dan pada waktu mereka didoakan, fokus mereka itu hanya pada masalah-masalah mereka. Dan orang dalam tekanan secara psikologis yang berat, itu bisa jatuh, bisa tumbang, saudara-saudara. Ya kan? Kalau tidak ada solusi bisa error itu otak. Kebanyakan orang datang minta didoakan, saudara, bukan hatinya sudah siap kan? Betul enggak? Tapi ditantang, siapa yang berbeban berat, mari maju saya doakan, mari, tumbang semua. Itu penuh Roh Kudus. Itu kesadaran. Disadarkan itu baru proses disadarkan untuk mengakui dosa. Gak perlu disadarkan untuk mengakui dosa. Setelah sadar, mengakui dan berkeputusan lagi, tinggalkan dosa. Setelah itu baru engkau siap untuk menerima kehadiran permanen Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau tidak, Bapak Ibu lihat, orang di gereja blak, pulang dari situ apa? Apakah setia melayani? Enggak. Apakah masih berkobar-kobar? Di gereja penuh Roh Kudus, di rumah bagaimana? Di jalan bagaimana? Di tempat pekerjaan bagaimana? Patut kita kritisi, patut kita renungan kembali. Dan saya nggak mau terjadi buat jemaat GKN Torsina yang mudah saja kita bilang dipenuhi Roh Kudus, tetapi dampak daripada itu tidak ada. Pembaharui, konteks yang kita baca tadi, pencurahan Roh Kudus itu ditujukan untuk mereka yang telah mengalami pembaharuan. Amin, Bapak Ibu. Saudara mau dibaharui? Bagi yang mau dibaharui hidupnya, berdoa minta pencurahan, pasti Tuhan kasih, saudara. Karena ada motivasi, ada tujuan yang murni yang Tuhan mau. Tapi kalau tidak, maaf Bapak Ibu, kita datang masih dengan keluhan-keluhan, kesadaran diri. Tuhan ampuni aku orang berdosa Tuhan. Ya, mengaku dosamu. Tuhan tolong aku. Ya, bertobatlah. Jadi setelah proses-proses awal itu baru dibaharui. Dan setelah sudah dibaharui, Roh Kudus siap memenuhi kita dan memakai kita. Ini yang terjadi. Yang berikut, saudara, kepada siapa Roh Kudus itu dicurahkan? Untuk mereka yang telah memahami visi misi Tuhan. Kalau baca dalam Matius pasal 28 ya, salah ketik ayat yang ke 19 sampai 20, Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan seterusnya. Jadi orang-orang ini sebelum Yesus naik ke sorga, tadi di Lukas bilang Yesus memberkati hidup mereka ya. Sebelum Yesus naik, Yesus sudah memberkati. Kenapa Yesus memberkati? Karena Yesus mau tinggalkan. Kenapa berkatnya di akhir? Karena mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Itu bagus juga. Jadi kita kalau mau diberkati, tolong dipulihkan dulu hidupnya. Pembaharuan dulu. Baru terakhir Yesus memberkati dan dia terangkat. Setelah dia terangkat, kemudian pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan ini kepada siapa?
Mereka yang tadinya hidupnya sudah dirubah, tapi mereka ini sudah memahami visi misi Tuhan. Apa visi misi Tuhan? Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Itu visi bangsa-bangsa, visi amanat agung, visi membawa semua orang datang kepada Tuhan. Dan Yesus mengatakan, ingat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan apa? Kamu ini loh, tidak boleh kemana-mana ya. Kamu diam di Yerusalem untuk menerima janji. Dan kalau kamu dipenuhi oleh Roh, maka kamu akan jadi apa? Saksiku. Di mana? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung. Ada tujuan Tuhan mencurahkan Roh, yaitu untuk melaksanakan visi misinya Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan mengatakan aku rohani, kamu enggak rohani. Bukan mengatakan aku punya standar hidup lebih baik daripada kamu. Tetapi pencurahan Roh punya tujuan. Seseorang itu melaksanakan visi misinya Tuhan. Apa visi misi Tuhan itu? Bersaksi, melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan tidak terbatas kehidupanmu selama hidup. Tuhan mau berkati, Tuhan membaharui, memberkati, dan menjadi berkat. Seperti berkata Abraham, aku akan memberkati engkau dengan melimpah-limpah, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, orang-orang yang melaksanakan visi misi Tuhan. Jadi Bapak Ibu bertanya, apakah Bapak Ibu semua sudah terlibat dalam visi misi Tuhan di dunia atau belum? Keterlibatan langsung maupun secara tidak langsung, tapi kita ada. Nah, secara berjemaat begini, ada program pelayanan, itu namanya keterlibatan bersama-sama. Kita kumpul uang, dukung para misionaris, kumpul berkat kita apa adanya, menunjang pelayanan. Itu kan sudah mendukung visi misi Tuhan. Kita punya waktu, kita berdoa di rumah, berdoa buat para pelayan hamba-hamba Tuhan, berdoa buat keadaan dunia yang semakin berdosa dan semakin rusak. Ini namanya kita melaksanakan visi misi Tuhan melalui doa. Kita yang punya waktu dan tenaga, pergi menjadi penginjil di mana, melayani di mana, entah itu mission trip saja. Tapi kita melaksanakan visi misi Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, ini penting. Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi hidup sehari-hari, kita perlu melaksanakan visi misi kita juga. Cari duit tiap hari, itu visi misi kita ya. Tapi ingat, Tuhan juga memanggil kita untuk melaksanakan visi misinya Tuhan. Karena itu kalau ada yang terpanggil, silakan. Ya kalau kayak Pak Salmon memang dipanggil full untuk melaksanakan visi misi Tuhan. Tetapi itu penting, kita semua dikaruniai Roh Kudus untuk itu. Tanpa Roh Tuhan tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, konsekuensi orang yang menerima Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi Tuhan. Itu roh yang membakar semangat, roh yang mendorong kita, roh yang memotivasi kita. Dalam Roma pasal 8 mengatakan, bahkan roh turut bekerja dan dalam kelemahan kita, supaya kita bisa berdoa juga. Ya, kita dimotivasi. Roh penolong. Maka di dalam Injil Yohanes dikatakan dia adalah roh penolong. Dia adalah roh penghibur yang menyertai kita. Saudara, pentingnya Roh Kudus di situ, supaya kita memiliki dinamika hidup, bertahan di tengah bermacam-macam masalah dunia ini. Kita hanya bisa kuat oleh Roh Tuhan ya. Ada bagian firman Tuhan mengatakan, bukan kuat dan gagahku, tetapi hanya oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bukan kekuatan ekonomi kita, kekuatan diri kita, tidak. Semuanya karena Roh Tuhan yang menolong kita. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, dia siap mendampingi kehidupan kita untuk tetap melaksanakan visi misi Tuhan dan menang, jadi pemenang
di tengah dunia di saat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Bapak Ibu, visi misi Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, sekali lagi, manusia boleh gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Betul kan? Dia tak pernah gagal. Jadi visi misi Tuhan itu tidak pernah gagal. Bapak Ibu, saya 2 minggu ini full menangani satu proyek di kampus. Karena persiapan tanggal 10 Juni ini ada wisuda. Mungkin 90 orang di wisuda. Wah, tamu banyak. Dari Malaysia mungkin ada 40 orang yang di wisuda. Wah, jadi karena keadaan kampus begitu, di samping ruang makan, Bapak Ibu kita pernah kampus kan, sebelahnya ruang makan itu, dalam waktu 2-3 minggu saya sulap sekarang, itu jadi kafe yang mewah begini. Nanti saya posting di grup, Bapak Ibu boleh tertarik lihat, mau datang ke sana silakan. Ada spot foto, tidak kalah dengan spot foto yang di mall-mall itu. Saya kasih rumput-rumput hijau, baru kayu-kayu yang sudah dimakan rayap, tempel di sana jadi kayak kita masuk hutan. Wih, bagus sekali, semua kaget, kok indah begini. Dapat ide dari mana? Saya lihat di mall ada, ya kita bikin kampus ini jadi mall aja sudah. Meja-meja kayu yang tebal-tebal begini Bapak Ibu, itu 100 tahun juga tidak rusak. Udah dipeletur, bagus. Jadi kafe itu sudah. Indah. Batunya ini saya kasih batu-batu putih batu. Tapi Bapak Ibu tahu, untuk jadi itu semua desainnya dari saya. Tapi desain saya itu paling aneh. Saya diskusi dengan orang-orang interior. Mereka selalu mulai dengan berangan-angan, baru membuat desain, dan setelah desain lengkap, cari properti, bahan-bahan, ini di sini, cari tukang kerjakan. Kalau saya enggak, saya cari tukang dulu, sini 2 tukang hebat, anak buah, kalian kerja, tolong pasang tehel ini. Oh ini rubah, oh ini di sini. Dan apalagi, tunggu saya pikir apa ya. Jadi dari hari ke hari saya bermimpi, dan sekarang jadi mewah banget. Bambu-bambu yang jelek-jelek itu semua sekarang saya cat warna hijau, jadi kayak bambu hidup sungguhan. Ada yang bambu kuning, ada yang bambu coklat. Wah, indah sekali. Kayaknya perlu kembali retreat di stan ya. Nah, saya ambil pelajaran, 2 pelajaran dari mengerjakan. Saya nanti tulis di situ NBS Cafe, Nusantara Bible Seminary Cafe. Wah, lampu-lampu yang kelap-kelip kalau di malam hari, indah sekali. Setelah itu saya duduk dan merenung 2 maknanya bagi saya secara rohani. Yang pertama, seperti visi misi Tuhan. Karena visi misi Tuhan, Tuhan berjanji aku menyertai dan mengontrol. Seperti saya yang mengontrol semua tukang angkuling, kerja, salah tehel, salah ini harus ikut mau saya semua. Berarti saya mengontrol. Karena semua saya desain, saya pikir. Visi misi Tuhan jadikan semua bangsa. Tuhan juga sedang mengontrol. Amin. Dia hidup, dia yang menyertai semua pelayanan di dunia ini. Kalau tukang gak beres, ganti. Wah, hamba Tuhan tidak benar, ganti. Anak Tuhan tidak bisa dipakai, ganti. Tuhan sedang mendesain, mengawasi proyeknya di dunia ini juga. Makna rohani kedua bagi saya apa? Kayu-kayu itu, mahasiswa sudah kumpul, Ray punya teman-teman mau bakar jagung. Itu bagian kulit-kulit kayu yang jelek-jelek itu. Potongan pinggirnya kayu. Sudah makan rayap juga. Saya marah-marah. Jangan. Satu waktu berguna. Jadi waktu mereka angkat ini, mereka pikir, ini Pak Salmon kayu-kayu ini mau diapakan, sudah jelek-jelek begini. Sekarang menjadi nomor 1 paling depan dan paling indah. Hidup kita Bapak Ibu, serusak apapun, sejelek apapun, mungkin dicerca manusia, mungkin ditolak, dihina oleh orang. Tapi kalau kita ada di tangan Tuhan, kita menjadi berharga berarti di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi mari kita semangat. Tuhan itu hidup, dia memantau visi misinya.
Dia juga siap mencurahkan rohnya bagi setiap orang percaya, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus sampai hari ini siap standby, menolong, memenuhi, menghibur, menguatkan, menyertai orang percaya. Bahkan dalam surat Korintus mengatakan, Roh Allah berdiam di mana? Diam di dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Luar biasa ya. Itulah pencurahan Roh Tuhan bagi kita. Yang terakhir, kepada siapa Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu? Roh Kudus itu untuk mereka yang punya komitmen siap melayani. Siap melayani. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52 sampai 53, saudara-saudara, ada komitmen melayani di sana. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu. Siap dengan komitmen, dengan sukacita, sangat bersukacita, berada di dalam bait Allah. Bapak Ibu, inilah orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi, kalau orang datang gereja bawa dosa, tidak ada sukacita di hidupnya, langsung diminta penuhi Roh Kudus, bagaimana itu? Bertobat dulu ya. Bertobat. Syaratnya bertobat. Karena ini orang menerima Roh Kudus di sini, mereka sudah dipenuhi dengan sukacita. Mau berdoa, tinggal di Yerusalem, tinggal di bait Allah. Ya, itu senantiasa berada di bait Allah. Senantiasa loh. Itu bukan berarti 1 bulan 1 kali ke gereja, bukan. Bukan datang uang ke gereja, nggak ada uang nggak gereja, bukan. Senantiasa loh. Nggak ada uang pun datang. Dan mereka inilah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, saya pikir kita belajar firman ini betul penting untuk mendasari pemahaman kita, dan kita tidak salah-salah tafsir atau salah mempraktekkan pencurahan Roh Kudus itu. Hari ini menolong kita jadi saksi, komitmen melayani untuk jadi saksi yang setia walau banyak tantangan. Saya sudah lihat orang-orang dipenuhi Roh Kudus di mana-mana, Bapak Ibu. Banyak tantangan memang, tapi mereka tetap setia. Ya, itu penting ya. Memang kesetiaan itu diuji ketika datang masalah. Ketika datang banyak persoalan, tantangan hidup, semakin hari semakin berat, kita diuji kesetiaan kita. Dan justru di dalam masalah, dia mengubah air mata menjadi permata. Dia ubah kabut gelap menjadi sutra. Karena itu orang-orang dipenuhi Roh Kudus lah yang bisa setia, punya komitmen itulah, setia melayani Tuhan. Ya, mereka juga sudah tinggalkan kehidupan yang lama. Ya, mereka mengasihi, mereka melayani sesama, mereka berada dalam persekutuan bersama. Setelah pasal 2 Kisah Para Rasul hari yang kita baca awal tadi, coba kita lanjut ke Kisah Para Rasul pasal 3 di minggu depannya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara-saudara? Mereka bersekutu, berdoa bersama, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Itulah pola hidup gereja mula-mula. Itulah pola hidup jemaat. Itulah pola hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan di dalam gereja saling sikut satu dengan yang lain, kebencian dan lain-lain. Tidak ada. Bertobatlah kita menjadi satu hati, satu kasih, satu baptisan, satu tujuan, bahkan satu roh di dalam Tuhan. Maka Roh Allah ada di tengah kita. Amin, Bapak Ibu. Kita berdoa supaya kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan firman Tuhan menasihatkan kita, hendaklah kamu selalu penuh dengan roh dan bukan mabuk oleh anggur. Artinya memang kehidupan kita harus selalu full
Nah, ini masih penuh ke Bapak Ibu? Enggak ya? Sudah saya minum, sudah kurang ini. Karena saya haus ya. Jadi mungkin ada yang kalau istilah penuh ya ini setengah lah. Mungkin Bapak Ibu sudah tinggal setengah semangatnya, setengah-setengah melayani Tuhan, setengah-setengah juga memberi buat Tuhan ya. Jangan sampai habis Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang nanti padam, pelita kita tidak menyala habis ya. Saya minum lagi Bapak Ibu ya. Wah, sudah mau habis. Ini suruh singer enggak mau lagi, ini tinggal sedikit semangatnya. Sudah tinggal sedikit Bapak Ibu. Memberi nggak bisa nih. Ini paling kasih persembahan 5.000 aja nih. Tapi kalau penuh 100.000 pun enggak apa-apa ya. Penuhlah dengan roh yang memotivasi kita, membakar semangat kita, memberi gairah hidup bagi kita. Itulah makna pentingnya Roh Kudus bagi hidup kita ya. Mari kita akhiri kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Tanpa Roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau tanpa Roh Kudus, kita hanyalah seonggok daging, tubuh tanpa arti, gitu kan? Hidup tanpa Roh, sia-sialah hidup kita. Kita akan binasa karena kita manusia daging, tapi Rohlah yang menghidupkan kita. Berdoa supaya setiap Bapak Ibu di sini, siapapun kita, tidak ada perbedaan, diskriminasi karena status, karena apa saja, tapi dia siap memenuhi setiap orang. Saya menyaksikan anak-anak remaja, anak-anak pemuda dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya mereka melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Salah satunya saya soalnya. Saya menyaksikan banyak orang tua-tua yang dipenuhi Roh Kudus walaupun sudah tua. Mereka punya kuasa untuk berdoa, mengusir setan dan melayani di mana-mana. Saya menyaksikan ada orang-orang berduit, para pengusaha dipenuhi Roh Kudus. Mereka mendonasi banyak pelayanan di mana-mana. Siapapun kalau disentuh oleh Roh Kudus, dibaharui oleh Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus, menjadi alat efektif di dalam dunia berdosa ini untuk menjangkau dunia bagi kemuliaan nama Tuhan. Siap ke Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus? Selalu. Mari kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita berdoa.